Halo, perkenalkan nama saya Aulia Amelia Fitri dari kelompok G Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Di sini saya bersama dengan Sergio Fabian. selaku dari karyawan Vira Laundry. Hari ini kami akan mengajarkan tentang siklus akuntansi kepada perusahaan jasa Vira Laundry. Nah, jadi kan Vira Laundry itu kan sebuah perusahaan jasa yang melayani jasa cuci dan setrika. Nah, jadi dalam sistem akuntansi itu, semua transaksi yang ada di perusahaan jasa itu perlu dicatat dalam jurnal umum. Nah, transaksi yang dicatat ke dalam akun-akun pada jurnal umum contohnya itu kayak pembelian deterjen. Kayak ini kan ada nih, ya kan, pembelian deterjen, terus juga pembelian pewangi. Nah, itu dicatatnya di jurnal umum dengan nama akun perlengkapan. Nah, perlengkapannya itu masuknya itu di debit. Nih, masuknya di debit. Nah, kasnya masuk di kredit karena kita mengeluarkan uang kan. Kita membeli barang, berarti kita mengeluarkan uang. Nah, makanya ditaruh di kredit. Nah, habis itu ada transaksi penerimaan pendapatan. Nih, kayak gini contohnya. Dicatat di jurnal umum dengan nama akun kas di debit. Nih, kenapa sih kasnya itu di debit? Karena kan ketika kita menerima pendapatan berarti kita menerima uang kan. Nah, berarti masuk di debit, sedangkan pendapatan itu masuknya di kredit. Karena kita menerima uang dari pelanggan, pokoknya saldo itu taruh di debit. Nah, pokoknya kalau udah selesai nih jurnal umum dihitung, terus nanti harus balance antara debit sama kreditnya, nanti diposting di buku besar. Nah, ini namanya buku besar. Nah, jadi akun-akun yang ada di jurnal umum ini misalkan ada kas misalkan jumlahnya berapa di total, nanti dimasukin di buku besar di sini. Nah, buku besar itu buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Jadi kalau semua akun sudah diposting di buku besar, nanti bikin di neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini jumlah akhir dari saldo akun-akun yang udah diposting di buku besar tadi nih. Nah, diposting di sini di neraca saldo. Jadi misalkan kas itu totalnya ada berapa. Oh iya, jadi kas itu kan di buku besar di jurnal umum itu kan ada di debit. Berarti di buku besar itu masuknya juga di debit. Nah, di neraca saldo juga masuknya di debit. Pokoknya kalau yang dari jurnal umum itu ada di debit, pokoknya selanjutnya itu ada di debit. Sedangkan kalau misalkan semua yang dari awal itu ada di kredit, itu pasti akhirnya juga ada di kredit. Nah, terus jadi kayak gini ya, kayak gini. Nanti diposting ke AJP atau Ayah Penyesuaian itu di akhir tahun. Terus dibikin ke worksheet. Worksheet itu gabungan dari akun-akun yang sudah dihitung sebelumnya. Terus nanti ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu nanti kita harus tahu nih, jadi dalam bulan itu labanya berapa, laba bersihnya berapa, terus gitu kayak beban-beban yang kita keluarkan itu berapa. Nah, jadi tujuan dari pengajaran sistem akuntansi ini tentu saja ini membuat mudah bagi pengusaha jasa untuk mengetahui pengeluaran ataupun pendapatan yang didapat. Nah, sebelumnya itu kan pihak Vira Laundry ini kan tidak tahu pasti berapa jumlah pendapatannya. Nah, dengan adanya sistem akuntansi ini tentu saja ini sangat membantu untuk mengetahui berapa sih pengeluarannya, berapa sih pendapatannya, dan tentu saja itu juga bisa membantu untuk mengetahui laba ataupun rugi dari Vira Laundry sendiri. Oh ya, benar juga. Tadi waktu nyoba menghitung, terus tahu penghasilannya seberapa, terus tahu juga rugi berapa, keuntungan berapa. Benar juga ya. Saya sudah lumayan mengerti. Nanti akan saya coba terapkan di laundry ini lumayan. Jadi saya tahu secara pasti penghasilan yang tidak saya ketahui. Ya, sekian pengajaran dari kelompok G tentang siklus akuntansi kepada perusahaan jasa Vira Laundry. Saya juga berterima kasih atas bantuan dari kakak-kakak UNJ. Dengan ini saya sedikit terbantu untuk mengatasi ekonomi dalam laundry ini.